Penipuan online di Indonesia semakin meningkat seiring perkembangan zaman teknologi dan penggunaan media digital seperti WhatsApp dan Instagram. Banyak masyarakat memanfaatkan platform tersebut untuk berkomunikasi dan bertransaksi. Namun di sisi lain, hal ini juga dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penipuan dengan berbagai modus. Kan kondisi tersebut, penipuan online dapat dipahami sebagai kejahatan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku karena dilakukan dengan sengaja dan melanggar UU ITE. Oleh karena itu, fokus utama harus pada penegakan hukum agar pelaku jerak, bukan pada penyalahan faktor lain seperti korban atau sistem. Menurut Anda gimana, Vin? Saya kurang setuju dengan pendapat tersebut. Memang pelaku adalah pihak utama yang bersalah karena melanggar UU ITE. Tetapi, jika hanya fokus pada pelaku, masalah penipuan online tidak akan terselesaikan. Faktanya, kasus terus meningkat karena masih rendahnya literasi digital masyarakat dan kurang optimalnya keamanan pada platform seperti WhatsApp dan Instagram. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor sistem yang juga berperan. Jadi, penipuan online bukan hanya tentang tanggung jawab pelaku, tapi juga membutuhkan perbaikan diri dari sisi edukasi dan sistem agar bisa dicegah secara lebih efektif. Gitu. Maksud Anda bahwa sistem dan edukasi perlu diperbaiki. Namun menurut saya itu tetap bukan alasan untuk mengurangi fokus pada pelaku. Penipuan terjadi karena ada niat jahat dan itu sepenuhnya tanggung jawab pelaku yang melanggar UU ITE. Memang benar literasi digital dan keamanan platform seperti WhatsApp dan Instagram perlu ditingkatkan, tapi itu hanya sebagai pencegahan. Jadi menurut saya prioritas utama tetap penegakan hukum terhadap pelaku. Sedangkan perbaikan sistem adalah langkah pendukung agar kasus ini tidak terus berulang. Ya teman-teman, di sini saya ingin diskusi tentang masalah bullying yang mana sangat banyak terjadi di Indonesia, baik di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Ketahui teman-teman, bullying itu bukan sekedar candaan, tapi luka yang sering tidak terlihat di Indonesia. Di Indonesia, banyak yang diam bukan karena kuat, tapi karena takut. Sudah saatnya kita berhenti jadi penonton dan mulai jadi pelindung. Solusi sederhana tapi nyata dari masalah tersebut, di antaranya itu kita pertama berani bicara. Korban atau saksi harus berani melapor ke guru, orang tua, atau pihak berwenang. Yang kedua, jangan ikut-ikutan. Banyak kasus bullying itu terjadi karena ada yang mendukung atau menertawakan. Yang mana diam saja itu sudah membantu pelaku. Yang ketiga, bangun empati. Coba pahami perasaan orang lain. Apa yang menurut kita bercandaan bisa jadi menyakitkan bagi orang lain. Peran sekolah dan keluarga, itu lingkungan harus tegas terhadap pelaku bullying untuk menghukumnya agar tidak mengulangi pembulian tersebut. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah solusinya membantu? Saya setuju dengan pemateri. Itu sudah sangat bagus. Yang pemateri, apa yang disampaikannya, saya sangat setuju. Saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan. Menurut saya, kriminalitas seperti pencurian, perampokan, dan tawuran masih sering terjadi di masyarakat karena beberapa faktor seperti masalah ekonomi, lingkungan, pergaulan, dan kurangnya kesadaran hukum. Hal ini membuat masyarakat merasa tidak aman dan menjalani aktivitas sehari-hari menjadi tidak aman. Oleh karena itu, diperlukan peran bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kriminalitas seperti meningkatkan keamanan, memberikan edukasi, dan menanamkan nilai moral sejak dini. Gimana teman-teman? Setuju? Setuju. Setuju banget pasti. Iya, menurut aku juga setuju. Menurut saya sangat setuju dengan pendapat presenter. Adapun satu masalah lagi yang sering terjadi di Indonesia, yaitu pelanggar lalu lintas.
Pelanggar lalu lintas adalah tindakan pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan. Adapun pelanggar yang sering terjadi di jalan, yang pertama yaitu tidak memakai helm pada saat berkendara. Yang kedua, tidak memiliki SIM pada saat berkendara. Yang ketiga, melawan arus jalan ketika berkendara. Yang keempat, yaitu bermain HP pada saat berkendara. Adapun solusinya, yaitu diberi sanksi kepada si pelanggar agar si pelanggar ini jera, atau bisa juga berupa denda yang cukup tinggi agar si pelanggar jera. Oleh karena itu, kalau semua masyarakat di Indonesia tertib, maka angka kecelakaan di Indonesia bisa berkurang. Bagaimana pendapat teman-teman terhadap solusi yang saya berikan? Ya, saya sangat setuju dengan pendapat dari pemateri. Itu sangat membantu menyelesaikan masalah dari materi tersebut. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh pemateri. Saya sangat setuju apa yang telah disampaikan oleh pemateri.